Selamat pagi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Udah banyak speaking ya. Jadi udah freeze, udah kayak salju di kelas kita tadi banyak speaking. Udah mencair dong. Udah mencair ya? Karena panas lagi. Oke, karena hari dan panas suasananya, kita lanjut aja langsung ya, karena tadi udah mendapatkan beberapa materi yang sama dari Bu Ellen dan Bu Harmay. Saya akan menguatkan kembali, mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan kita yang luar biasa, sudah menyampaikan materi tadi, sudah dengan contoh-contoh yang saya yakin Bapak Ibu udah paham gitu dengan bagaimana budaya positif yang seharusnya ada di sekolah kita. Terima kasih Bu. Jadi tugas diseminasi ini dalam rangka untuk kami mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Ini sudah sampai modul 1.4. Kami berbagi tentang budaya positif untuk walaupun untuk penugasan guru penggerak, tapi ini harapan kami adalah bisa menjadi sebuah pemantik untuk kita semua untuk membentuk well-being untuk sekolah kita. Jadi ekosistem yang pendidikan yang benar-benar kondusif untuk di SMA Negeri 3 Pangalengan khususnya. Lanjut. Jadi tujuan pembelajaran khususnya ini sebenarnya untuk CGP-nya ya. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti modul budaya positif. Kemudian ada 7 yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama, saya buat 6 ya. Satunya ada 2. Paradigma perubahan belajar dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, posisi kontrol, kaitan kelas dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya dengan disampaikan oleh Bu Harmay atau Bu Ellen bahwa Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan individualist theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, kemudian Stephen Covey itu memberikan perubahan ya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau di stimulus respon bahwa menyatakan realitas atau kebutuhan kita semuanya sama, tetapi di teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kalau di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di kontrol, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif dan nilainya kebajikan universal. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi tadi sudah dijelaskan apa disiplin yang oleh Bu
pendidikan kita adalah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cekap dalam konsep disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak cekap dengan disiplin diri kita sendiri, orang lain yang akan mendisiplin kita. Gitu. Kemudian dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya semua berawal dari disiplin, self-disiplin dulu. Kalau kita dengan diri kita sendiri yang disiplin, ya maka orang lain yang akan mendisiplin kita. Itu dari kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan, sebenarnya ada banyak nilai kebajikan, yang ada 6 nilai kebajikan yang kami pelajari ya di dalam modul 1.4. Dunia pendidikan kita akan berfokus pada nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui, yang bisa dibaca ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada dari Ibo, pribadi program, kemudian pilar karakter, sumber hidup dan keterampilan hidup. Jadi ada nilai kebajikan semua. Kemudian masih ya petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Ada kalau petunjuk hidup dan keterampilan hidup ada 2 nilai pengetahuannya dan nilai keterampilannya. Kemudian the seven essential virtues, kemudian the virtues project tadi atau proyek nilai kebajikan ya. Ini pada dasarnya nilai-nilai kebajikan semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita masing-masing, sudah ada dalam lingkungan masyarakat kita, sudah ada dalam budaya-budaya kita. Itu dalam budaya-budaya di Asia. Kalau kata Pak Yakob tadi ya, orang Asia sudah punya nilai-nilai yang memang dari kebajikan yang memang sudah ada dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satunya kerjasama. Juga sama Bapak itu mungkin salah satunya kerjasama. Nilai-nilai yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Kita nilai budayanya kita bisa ngambok aja gitu. Ngambok itu nggak mungkin kita ngambok sendiri gitu ya. Dan itu udah ada nilai kebajikannya. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan lain yang ada di kita yang sebenarnya itu yang menjadi nilai-nilai dasar, konsep-konsep dasar untuk dunia pendidikan kita. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi tadi juga sempat dijelaskan teori motivasi itu ada 3 menurut Diana Gosser. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ada 2, ada eksternal dan internal. Yang internal yang mana Bapak Ibu tadi? 1 dan 2. Kemudian yang intrinsik ya, ekstrinsi dan intrinsik maksud saya. Jadi yang dari intrinsiknya, ekstrinsiknya yang 1 dan 2, intrinsiknya yang 3. Jadi kalau yang 3 itu benar-benar nilai hadir dari dalam diri seorang atau diri anak. Kemudian hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nanti selanjutnya akan saya tampilkan apa perbedaan hukuman, penghargaan dan restitusi. Tapi kita lihat restitusi itu apa sih sebenarnya? Jadi restitusi itu sebenarnya belum fiktif. Ternyata udah zuhur aja gitu, nggak kerasa gitu. Udah sampai zuhur aja. Jadi secara ini restitusi secara teorinya seperti ini. Maknanya apa? Restitusi adalah proses pemindahan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses kita memperbaiki murid ya, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan karakter yang kuat. Tujuan restitusi adalah supaya nanti karakter
Lanjut nih. Nah, ini bisa kita lihat kehukuman, penghargaan, dan restitusi ada membentuk identitas gagal dan identitas sukses. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kalau hukuman kaitannya untuk yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi dia lebih pada sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kita hukuman anak, misalnya anak terlambat, hukumannya biasanya apa sih? Apa kalau kan terlambat hukumannya apa biasanya? Lari 10 kali. Lari. Pernah lari 10 kali? Kapan? Ya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dia pernah lari 10 kali karena terlambat. Itu untuk kira-kira capek nggak? Capek ya, sakit ya, sakit banget gitu ya. Sakit tapi tidak berdarah. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan tidak nyaman untuk anak atau untuk kita. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara kalau restitusi itu pilihan. Siapa yang pilih? Siswa anaknya. Jadi ketika dia restitusi, yang pilih itu anaknya. Apa sih yang harus dilakukan setelah ini? Kayak gitu. Kita lanjut nih. Ini masih di restitusi ya. Masih sama. Kalau yang hukuman dia sifatnya negatif. Kalau konsekuensi dia netral. Sementara restitusi dia sifatnya positif. Lanjut. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dulu. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival, termasuk kebutuhan makan, minum, gitu ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini saya pikir nggak perlu terlalu dijelaskan. Nanti kita lanjut di diskusi aja. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut kita bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Untuk 5 posisi kontrol ini. Jadi ini ya, untuk 5 posisi kontrol masing-masing punya motivasi yang berbeda. Maka motivasinya guru berbuat apa? Ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi eksternal itu nanti ada probabilitas yang gagal, kemudian probabilitas yang berhasil atau sukses. Nah, kita lihat posisi kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Jadi perlu diperhatikan adalah ada posisi kontrol negatif, posisi kontrol positif, dan kontrol diri. Kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. 3 itu. Kemudian kita bisa melihat ketika posisi sebagai penghukum, apa yang dibuat oleh sang guru. Di sini kita bisa baca ketika posisi hukum adalah guru menghadis, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi bisa menyindir itu masih dalam posisi hukum. Baju kamu rapi banget ya. Pasti menyindir ya. Sebenarnya masih dalam posisi hukum. Kemudian ketika posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita akan melihat guru akan berdosa, menceramah, menunjuk, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu kalau kayak gini, kira-kira nanti siapa yang akan disalahkan? Ibu kan? Jadi dia menunjukkan rasa kecewa pada anak yang udah berani. Kamu kalau nggak rapi kayak gini, kamu kalau nggak berani, nanti ibu yang sudah wali kelas kamu yang ditegur. Ditegur siapa sih? Wali kelas kamu siapa? Bu Lisa. Bu Lisa ya. Jadi Bu Lisa yang ditegur, kamu kalau nggak rapi kayak gini, ibu nanti yang akan ditegur yang setia. Nah itu setidaknya ketika Bu Lisa mau kayak itu gimana perasaan kamu? Hancur. Merasa bersalah ya. Merasa bersalah karena wali kelasnya yang akan ditegur oleh Siti. Pasti ada rasa bersalah dalam diri anak. Bahkan kita juga ya, ketika ditegur oleh atasan
Itu ketika posisi sebagai pembuat rasa bersama. Kemudian posisi notaris selanjutnya adalah posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kalau posisi teman ini teman ya, sebagai teman gitu, lebih kepada dia gak negatif, tapi di posisi yang netral. Dia gak negatif, posisi teman gak negatif, tapi ada di bagian-bagian tertentu nanti itu akan ada namanya ketergantungan. Ketika gak ada guru tersebut, siswanya gak bisa. Misalnya, oh saya wali kelas saya dulu kayak gini, kenapa wali kelas saya sekarang berbeda gitu. Nah itu adalah ketika karena mungkin secara tidak langsung kita terlalu banyak pada posisi teman. Dan ketika mengikuti modul ini, saya juga menyadari ternyata saya selama ini terlalu banyak pada posisi teman. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita sini nggak ada kita, anak-anak terlalu tergantung kepada kita, gitu. Kemudian posisi memantau, menghitung dan mengukur. Terakhir posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru ketika di posisi manajer ini yang sebetulnya ideal ya untuk seorang guru, karena di sini guru menggali apa sih yang terjadi pada anak, kenapa sih anak kita seperti itu. Nah itu ketika di posisi manajer, sehingga nanti kita bisa mampu menggali anak dan anak akan dapat memberikan alasan, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsiknya secara sendiri. Lanjut nih. Ini masih posisi kontrol ya, masih di posisi kontrol. Ada dampak pada murid, ada kemudian ini dampak pada murid ya. Ketika di posisi pemukul, murid akan mulai kesalahan barangkali berlaku menjadi orang yang menjadi agresif, akan melawan ketika. Kemudian ketika di posisi keduanya akan menjadi rendah diri ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan menjadi merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga karena tadi rasa kalah dulu ya. Kemudian selanjutnya ketika di posisi teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Ini yang saya sampaikan tadi. Ketika kita banyak di posisi teman, murid itu akan tergantung, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu yang kita khawatirkan. Sementara yang kita inginkan hari ini dengan tuntutan zaman, anak harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, harus punya kemampuan problem solving. Sementara ketika kita di posisi teman, yang terjadi seperti ini, seperti ini yang terjadi. Tidak mandiri. Iya, benar. Anak tidak mandiri, karena kita terlalu banyak hanya sebagai teman, gitu. Kemudian ketika itu di posisi pemantau, dampak pada murid adalah menjadi beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Jadi sebatas reward and punishment. Jadi ketika di posisi pemantau itu kan dihitung ya, hanya dihitung gitu kan. Yang terjadi adalah murid dia hanya ketika ini hanya pengen hadiah. Ini hadiahnya pasti ketika saya terlambat, saya dapat hukuman. Ketika saya tidak terlambat, saya tidak dapat hukuman. Hanya sebatas itu, tapi belum sampai pada motivasi intrinsik dia untuk tetap, oh saya harus disiplin, gak kayak gitu, gak sampai ke sana. Tapi ketika di posisi terakhir, di posisi apa terakhir? Manajer, murid akan benar-benar mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri lebih baik. Karena tadi ketika di posisi manajer, guru akan menjadikan pertanyaan, menggali apa yang terjadi pada murid, apa alasannya, apa yang harus kamu lakukan, siapa yang nanti akan mengontrol kamu. Itu yang kemudian di posisi manajer. Lanjut nih. Nah, keyakinan kelas. Udah sampai keyakinan kelas ya. Jadi saya nggak memberikan video-video lagi karena sudah dari di Bu Ellen sama Bu Harmony semua. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya apa sih? Keyakinan kelas itu sebenarnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi
pada dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai dapat dari siapa? Dari murid yang mengajukan. Jadi ketika murid mengajukan itu akan menjadi nilai prinsipnya akan lebih muncul dibandingkan ketika kita yang mengajukan. Misalnya kita mengajukan kelas ini tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat dari guru. Hanya akan muncul adalah posisi kita nanti kontrolnya, posisi kontrolnya posisi apa? Posisi apa sih tidak boleh terlambat? saya menjalankan sebuah kaidah kesepakatan kelas yang sudah bikin dari guru ini. Kelas ini tidak boleh ada yang terlambat dari guru bukan dari siswa. Sehingga yang muncul apa? Yang munculnya siswa hanya guru saya bilang nggak boleh terlambat nih, nanti kalau terlambat saya dihukum. Penghukum tadi. Jadi hanya penghukum, kemudian nanti bisa hanya nanti membuat rasa bersalah juga, kemudian hanya sebatas tenang gitu kan. Belum sampai kepada manajer gitu. Kemudian ini ya kayak bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia lebih umum. Keyakinan kelas ini umum. Kita lihat contoh ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti dia pendek, nggak panjang. Kalau misalnya biasanya kita bikin di kelas, ada kesepakatan kelas ya. Biasanya apa bisa ada di kelas kita kesepakatan kelasnya? Memperhatikan selama guru menjelaskan. Perhatikan selama guru menjelaskan. Tuh. Kalau di kelasnya mulai apa? Kesepakatan kelasnya apa? Peraturan kelasnya. Kesepakatan kelasnya. Iya. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Lalu ada yang perhatikan guru ketika menjelaskan ya. Oke, kita lihat. Lanjut nih. Kan nilai kebajikan tuh ya, ini memang nilai kebajikan. Lanjut nih. Nah, kita lihat kalau misalnya tadi memperhatikan guru saat menjelaskan, udah baik ya, udah baik, nilainya udah kalimatnya udah pada kalimat positif, bukan tidak bicara ketika guru menjelaskan gitu ya. Itu kalimat negatif, tapi lebih pada kalimat positif. Misalnya udah bagus juga beberapa juga ya. Tadi apa beberapa? Datang sekolah tepat waktu. Kalimatnya udah pada kalimat positif, artinya peraturan kelasnya udah pada positif. Udah sampai keyakinan belum? Kira-kira datang sekolah tepat waktu. Sudah keyakinan? Kayaknya coba nih. Tidak terlambat masuk kelas. Itu peraturan yang biasa, yang sering kita buat. Lanjut nih. Kemudian dari peraturan ini kita ubah ke kalimat positif. Ini ketika kita akan buat keyakinan kelas ya, tidak terlambat masuk kelas. Kemudian kita ubah dulu peraturan kalimat positif dan tepat waktu. Sekarang keyakinan kelasnya apa? Jadi disiplin. Ingat keyakinan kelas itu dia gak panjang. Kalimat-kalimat yang pendek. Disiplin. Lanjut nih. Disiplin ini menunjukkan adalah menginginkan adanya disiplin waktu atau pendapatan waktu. Jadi keyakinan kelas tentunya dia ringkas dan mudah diingat. Supaya mudah diingat, keyakinan kelas itu gak perlu banyak, tapi harus mudah diingat. Misal tadi untuk tidak terlambat, kemudian kita ubah kata positif. Keyakinan kelas ada disiplin. Disiplin ini udah menunjukkan bahwa murid itu pengen menginginkan adanya disiplin waktu atau pendapatan waktu gitu. Kalau misalnya ada tadi nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya apa kira-kira misalnya? Kalau memperhatikan guru saat menjelaskan, tanggung jawab, menghargai atau hormat misalnya, menghargai atau hormat bisa. Jadi keyakinan kelas lebih ringkas, dia ringkas gitu. Udah berapa ini? Oke, kita skip aja ya. Tadi saya pengen bikin teori kelas sebenarnya, karena kalau yang lain udah bikin teori kontrol segala macam ya. Dia pengen bikin teori kelas sebenarnya, udah saya siapkan tapi kayaknya udah siang banget gitu. Lanjut aja nih, dari institusi. Jadi
dijelaskan oleh teman-teman studi dari institusi, ketika ini untuk pemecahan penyelesaian masalah ya, ada pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau di posisi menstabilkan identitas, sebenarnya setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Itu adalah ketika di posisi menstabilkan identitas. Pertama. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika di validasi tindakan, kamu tentu pasti punya alasan. Kita menanyakan alasan di fase validasi tindakan yang salah. Apa sih alasan? Assalamualaikum. Permisi Bu, maaf saya lambat. Tadi mengerjakan amandemen ada Pak. Assalamualaikum Bu, permisi Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan silakan duduk. Baik Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada iklan dikit. Dia nggak terlalu tegang. Iya, jadi sampai validasi tindakan yang salah ya, pasti anak itu punya alasan gitu melakukan suatu tindakan. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan mas apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Kamu nanti setelah ini pengen tahu pengennya seperti apa setelah ini. Gitu. Kemudian lanjut nih. Ini contoh misalnya ketika kita melakukan institusi terhadap anak. Kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan itu misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ada titik-titik itu ada analisis ya. Bukan berarti berbuat salah itu tidak apa-apa, sebuah kebenaran tidak. Tapi satu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, ini pada bagian menstabilkan identitas. Kita pengen mencari solusi gitu kan. Ini anak ini dia salah. Kalau langsung dijatuhin, langsung kita marah-marahi, kira-kira gimana? Malu. Jadi kita sudah menjadi pembuat rasa bersalah, penghukum gitu kan. Kalau langsung dijatuhin, pasti anak itu malu, kemudian merasa bersalah banget gitu ya. Jadi posisi kita udah di posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Sementara ketika di restitusi, kita pertama ada menstabilkan identitas. Kamu berhak kok merasa seperti itu gitu kan. Kamu berbuat salah itu gak apa-apa. Tapi gitu ya. Lanjut nih. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan anak ini ya, tindakan yang salah pada anak. Padahal kau bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu punya kemampuan kontrol diri yang baik banget gitu, kamu bisa. Kalau kemarin saya bikin skenario restitusi, anak yang berlari hampir diabang-abangkan, dia udah pengen diabang anaknya. Karena yang muncul pada bagian ini adalah kamu bisa mengendalikan diri dengan baik ya sampai gak menjaga orang temanmu. Bisa nggak kayak gitu untuk bagian validasi tindakan yang sama. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu bisa melindungi sesuatu yang berharga pada dirimu. Lanjut nih. Terakhir menanyakan keyakinan. Jadi pada bagian ini kita menanyakan keyakinan apa sih yang ada di kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian ini setelah saya ini habis gitu. Tapi saya ingin berbagi sedikit apa yang saya dapatkan dari pembelajaran di modul ini dan realitas yang terjadi pada diri saya di sekolah di kelas dan di lingkungan sekolah ini. Jadi ketika belajar modul 1.4 belajar posisi, belajar tentang restitusi dan posisi kontrol, ternyata realitanya adalah saya benar-benar dihadapi dengan kondisi yang harus menerapkan beberapa
alhamdulillah kelas saya kelas yang istimewa dengan berbagai permasalahan dan berbagai hal yang terjadi gitu ya. Jadi ketika saya analisis di kelas yang saya bina gitu kan, yang saya balik kelasnya itu adalah kelas yang sangat beragam, multikultural, dari semua suku, agama, budaya, sosial, ekonomi, semua jadi satu. Itu adalah kondisi yang sangat beragam di kelas, dan masalah yang muncul beragam gitu. Dan itu ternyata menuntut bagaimana menciptakan budaya positif tersendiri ya, supaya di kelas saja dulu gitu. Dan ketika belajar modul ini saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang ternyata ketika menghadapi ini seperti ini gitu Pak Raja ya. Saya juga bertanya, Pak Raja anak ini gimana ya? Karena anaknya Pak Raja dulu, anak ini gimana ya? Dan itu ketika belajar budaya positif ternyata bisa benar-benar kita terapkan langsung di pembelajaran dan di kehidupan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Bener di sini aja ya. Oke, terima kasih kalau gitu udah cukup karena udah siang banget. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemateri terakhir dari Ibu Nurul Badriah. Selanjutnya kami mohon ketiga narasumber untuk datang hadir di depan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada 3.000 orang yang hadir insyaallah di dalam ruangan ini. Ya. Jadi seiring waktu perjalanan kita tidak terasa sudah sampai sore ya Bapak Ibu, sampai jam 4 ini sudah hampir. Ya. Kami khawatirkan kalau setiap guru menjelaskan. Ya. Tapi memang dari sananya memang Mintanya seperti itu ya. Alhamdulillah, tapi semua sudah diberi kesempatan. Kali ini tidak apa, kita langsung buka termin pertanyaan pertama. Silakan mungkin dari Remon selaku siswa atau dari guru-guru maupun dari TU, silakan untuk menyajikan pertanyaan. Ibu Nur Fitri, silakan Bu Nur Fitri dulu. Sini Bu, biar disorot oleh Asep. Nah, sini. Bisa di sini. Tidak kena ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ibu Nur Fitri, guru bahasa Indonesia di SMA 3. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak ya, yang sudah mengimbaskan ilmu baru bagi kami. Ya, sehingga dari kegiatan ini kita dapat menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Yang ingin saya tanyakan, jadi memang permasalahan di dalam kelas. Tujuan kita melakukan ini juga untuk menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas. Masalah yang saya temukan itu, jadi masalah ini tidak hanya datang pada siswa kita yang inklusi, tetapi masalah itu datang pada siswa yang memiliki kecerdasan yang istimewa. Katakan saja dia sedikit superior, ya. Siswa ini memiliki kognitif yang baik, tetapi sulit bekerja sama dengan tim. Dia tidak mampu menerima anggota kelompok yang tidak memiliki kontribusi pada kelompok tersebut. Tidak mampu, sehingga dia sering melontarkan pernyataan yang membuat anggota yang lain itu insecure atau rendah diri. Misalnya gini contoh kalimatnya. Coba usaha dikit bantu, jangan ngakobai. Nah, itu didengar oleh yang lain, sehingga terciptalah budaya yang tidak positif dalam lingkungan belajar tersebut. Jadi hilang esensi dari budaya positifnya, tidak tercapai. Nah, jadi pertanyaannya, restitusi seperti apa yang dapat kita ambil sehingga tidak tercipta yang miskonsepsi dari teori doktor siapa tadi, konsep teorinya, jadi tidak tercipta miskonsepsi itu sendiri ya. Jadi restitusi seperti apa yang kita ambil untuk menangani masalah tersebut.
juga keyakinan seperti apa yang dapat kita ciptakan, keyakinan yang bagaimana yang kita ciptakan untuk menyelesaikan masalah pada siswa tersebut. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Fitri. Baiklah, selanjutnya kita buka lagi pertanyaan saja Pak Burata. Silakan Pak Burata. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan ya. Yang pertama saya mengapresiasi buat teman-teman semua ya, 3 CDP kita dalam mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada beberapa yang perlu kita diskusikan bersama, diskusi ya, terkait tadi motivasi inklusif dari siswa. Nah, ini contoh kasus ketika saya dalam pembelajaran, saya mengatakan kalimat seperti ini: anak-anak, hari minggu depan kita ujian. Nah, nanti kalau nilainya besar, saya akan berikan sesuatu yang berharga bagi anak-anak. Nah, apakah teori ini motivasi dari siswa untuk mendapat imbalan dari saya, atau memang siswanya yang belajar untuk mendapatkan hadiah dari saya? Mungkin itu kita diskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ranjan Burata atas pertanyaan dan diskusinya tadi. Baik, slide terakhir itu Raymond dan kita akan bertanya. Silakan. Unek-unek boleh unek-unek ya. Izin Ibu Bapak izin memberikan pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh para calon guru penggerak terkait dari materi 1 dari paradigma hingga segitiga restitusi. Nah, pada materi itu cuman saya lihat hanya dijelaskan antara hubungan dari siswa kepada guru. Namun bagaimana dengan orang tua siswa? Peranan orang tua. Jadi pertanyaannya, menurut calon guru penggerak, bagaimana rencana agar orang tua siswa ikut terlibat dalam upaya penggerakan ini? Ya, Luar biasa, sangat memperhatikan dan menjabat sekali materi tadi. Simpel sekali, peranan orang tua posisinya di mana dan bagaimana ya atas kegiatan sosialisasi ini. Itu sebuah pertanyaan yang cukup tajam ya. Baik, 3 penanya dengan beberapa pertanyaan. Kita mulai dari Bu Harvey dulu untuk mengomentari semua pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu juga siswa yang sudah bertanya ya. Untuk pertama tadi dari Bu Nur Fitri Bu ya, yang anaknya agak ya lebih menonjol ya di kelasnya. Nah itu kita kembali ke kebutuhan dasar dari anak itu sendiri. Jadi sudah kita pelajari tadi ada 5 kebutuhan. Nah kebutuhan yang mana yang ada yang diinginkan anak itu? Dari kalau dilihat dari sikap dia di kelas itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana? Kita lihat di situ. Berarti dia mungkin kasih sayang, ingin diperhatikan, atau juga kebebasan gitu ya. Jadi usil nggak dia di kelas Bu? Usil nggak? Cuma dia karena merasa superior itu suka. Ya, itu berarti dia kebutuhan. Jadi kita balik ke kebutuhan dasar manusia. Berarti itu kebutuhan dia yang diperhatikan oleh guru atau diperhatikan oleh teman seperti itu ya. Terus kira-kira kelas apa?
yang kita buat, kalimat positif apa yang harus kita buat di situ, kesepakatan apa ya. Kita bisa membuat untuk tidak saling menghargai, untuk saling menghargai di antara teman, ya, untuk saling menghargai, sehingga nanti muncul sikap positif dari anak siswa tersebut, gitu. Dia merasa kalau kerja di waktu dia merasa kerja Dia sendiri, kerja sendiri, ya. temannya dia ada apa gunanya? Ya, tetap dipanggil Bu ya, anak itu tetap dipanggil, harus kita tanya latar belakangnya seperti apa, begitu, kenapa dia seperti itu, ya, harus kita lanjuti, gitu. Tetap kita lanjuti, pasti ada sesuatu yang belum kita temukan pada anak itu, sehingga dia bersikap seperti itu. Jadi mungkin saya dari Bu Nur Fitri ya, jadi mungkin kebanyakan dengan siswa saya Bu, yang tidak mau kerja kelompok, dia selalu sendiri di kelas, dia tidak mau berhenti, dia tidak mau bekal, dia tidak mau bergerak di kelas, duduk aja gitu ya. Nah, jadi ketika teman-temannya kemarin kita harus mereka bergembira ya karena harus dia sendiri di dalam kelas. Mungkin kalau orang yang muda sekali ya, tapi kalau sudah setiap hari seperti itu, tapi alhamdulillah sudah saya gali, saya cari informasi, ternyata latar belakangnya terletak di keluarga seperti itu. Jadi tetap harus kita gali Bu, ya. Oke, mungkin yang duanya bisa dijawab oleh kedua rekan saya di sini ya. Oke Bu Nur Fitri, kira-kira. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Anja dan Raymond yang sudah memberikan pertanyaan. Menarik sekali ketika kita bahas tentang anak yang bukan murid ketika kalau Bu Fitri merasa superior, kemudian kalau Pak Burata ketika mengharapkan hadiah nih, gitu. Ketika secara ujian saya ada hadiah, memang gimana nih peran orang tua gitu, di bagian ini gitu. Ketika untuk budaya positif sekolah orang tua gimana sih gitu ya Pak ya. Saya menambahkan dulu dari apa yang disampaikan oleh Umi Harvey. Sebenarnya untuk pertanyaan Bu Fitri, setidaknya 3 langkah yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Kemudian setelah tahu kebutuhan dasarnya, kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas, kemudian baru setelah itu restitusinya harus jalan. Karena restitusi berjalan, kalau tidak ada keyakinan kelas, kita baru jalan ke restitusi. Restitusi itu yang adalah kita menyanyikan keyakinan apa yang kemudian harus ada pada anak tersebut. Jadi otomatis keyakinan kelas akan ada dulu. Artinya pertama kebutuhan dasarnya apa? Ketika anak itu merasa superior, bisa jadi juga kebutuhan dasarnya di kebutuhan power penguasaan. Dia pengen power, dia pengen adanya penguasaan gitu. Kemudian bisa juga dia mungkin pengen mendapatkan perhatian gitu. Nah itu yang perlu kata Bu Karna yang harus kita gali. Anak ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Bisa dengan diagnosis gitu ya, bisa dengan kita secara personal, atau bahkan kita bisa koordinasi dengan orang tua, kemudian bisa juga dengan teman-temannya. Nah itu bisa kita gali. Anak ini apa sih kebutuhan dasarnya sebenarnya? Kemudian baru tadi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa sih yang harus kita sepakati supaya anak ini bisa berkolaborasi. Intinya gitu ya, biar anak ini bisa berkolaborasi. Karena salah satu kebutuhan, salah satu kompetensi yang harus punya oleh siswa kita kali ini adalah kemampuan berkolaborasi. Gitu. Nah itu yang harus kita tumbuhkan. Itu perlu keyakinan kelasnya supaya anak-anak di kelas bisa berkolaborasi. Dan ketika keyakinan datang dari mereka, itu akan lebih mudah dibandingkan kita yang membuat kalian harus kerjasama enggak. Tapi ketika mereka memberikan masukan gitu untuk keyakinan kelasnya, saya pikir itu akan lebih mudah mereka untuk ini kami yang bikin loh. Kemudian baru nanti restitusi seperti apa yang akan dilakukan, ditanyakan alasannya kenapa kamu seperti itu, terus apa yang menjadi apa sih yang bikin kamu kayak gitu, baru nanti diarahkan bahwa
keyakinan apa sih yang perlu kamu tingkatkan dalam diri kamu, keyakinan apa yang perlu kamu terapkan dalam diri kamu. Nah, keyakinan tadi kan udah dibikin di awal nih, udah mereka sepakati sendiri gitu kan. Nah, itu akan lebih mudah dia mengingat, oh ternyata saya harus berkolaborasi, oh ternyata saya harus bekerja sama. Karena pada dasarnya kolaborasi kerjasama itu udah ada dalam diri manusia, gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Manusia yang bersosial, pada dasarnya udah ada dalam diri kita. Kemampuan kolaborasi atau kerjasamanya, hanya kadang-kadang kita lebih cenderung merasa superior tadi, sehingga kita mungkin nggak perlu lagi kerjasama. Padahal itu udah ada dasarnya, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kemudian untuk pertanyaan lanjut dulu pertanyaan Bu Fitri, mungkin sama Bu El. Pandangan saya Bu Fitri terhadap pertanyaan itu tadi, apa kasus yang ada di anak kelas Ibu sama seperti kedua rekan saya tadi. Dan di sini kalau kita perhatikan anak itu ingin menonjol itu sendiri juga di kelas karena merasa dirinya mampu segala, kemudian dia tidak melibatkan kawan yang lain seperti itu. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa konstitutor kita sebagai manajer di sini, apa sih masalah di sini dengan penerapan segitiga restitusi yang tadi, Mas Kalutan, kita tanya dulu nanti apa yang menjadi istilahnya tuh permasalahannya anak ini, kenapa dia tidak. Tapi kembali lagi kepada pertama awal, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita juga harus mengetahui karakteristik siswa, terus dari kebutuhan dasarnya juga tadi, penguasaan di sini, penguasaan karena dia merasa dirinya merasa bisa semuanya, kemudian dia tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Nah, di sini kita mengetahui dua karakteristik siswa. Terus kita menyusun dulu dalam proses pembelajaran. Setiap guru mapel itu juga kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi misalnya berkolaborasi antar teman, kerjasama, terus saling menghargai, terus banyak sekali bertanggung jawab dan sebagainya, disiplin. Banyak sekali keyakinan kelas yang bisa kita lakukan kelas itu pun menjadi komitmen dan dilakukan tumbuh dalam diri anak itu. Jadi setelah kita menganalisis kebutuhan dasarnya apa, terus kita membuat keyakinan kelas seperti tadi, bekerja sama teman-teman di kelas, terus berkolaborasi, bertanggung jawab dan sebagainya, menghargai teman, di sana masuk juga menghargai. Terus setelah itu kita sebagai posisi kontrol di sini seorang guru, kita menerapkan segitiga restitusi tadi itu. Jadi kita tanya dulu apa sih yang menjadi masalah di sini. Terus kita kembali lagi nanti keyakinan kelas siswanya, kelas kita. Terus kenapa sih tanyakan, kenapa sih tidak bisa berkolaborasi dan sebagainya. Terus kita tanyakan kembali apa sih keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama, kan ada kolaborasi, kerjasama dan sebagainya. Jadi selanjutnya nanti kita sama-sama mencarikan solusi nanti sama anak tersebut. Nah di sini, terus di sini juga bisa kita penerapan segitiga restitusi. Kita sebagai guru, sebagai manajer juga Bu, terus sebagai tapi jangan sampai kita membuat anak itu merasa kita dengan pernyataan yang secara yang dijelaskan tadi, bagaimana pernyataan yang positif tadi. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan anak itu. Jadi intinya kita harus saling berkolaborasi juga sama guru yang lain juga kita harus berkolaborasi. Anak ini seperti apa sih, kita juga mendengarkan juga. Mungkin di pelajaran lain dia berbeda Bu, apa yang sama seperti itu. Jadi kita memberikan mencari solusi yang sama-sama juga kolaborasi dengan guru mapel yang lain. Mungkin itu aja penjelasan dari kami. Menurut saya, terima kasih.
Ini MC-nya udah nggak ada lagi ya. Baik, kita lanjut dulu untuk pertanyaannya Pak Buraka ketika hadiah ya, ketika ujian. Oh, setelah kamu dapat ujian ini yang nilai bagus dapat hadiah. Saya juga dulu gitu Pak. Jadi ketika nilai bahasa Indonesia yang bagus, yang lain bagus, saya kasih hadiah. Gitu. Saya juga gitu seperti itu. Tapi ketika pelajari modul budaya positif ternyata penghargaan dan hukuman itu ternyata hanya bentuk motivasi eksternal aja, bukan dari dalam, bukan sesuatu yang ada dari dalam dari anak. Jadi ketika kita beri hadiah sebenarnya nggak salah kita beri hadiah dengan penghargaan gitu kan. Kita boleh berikan penghargaan misalnya dalam bentuk bagus nak, kamu sudah mendapat yang baik, boleh. Tapi ketika kita berikan hadiah, bentuk hadiah gitu kan, nanti yang akan muncul adalah anak ini dia hanya ngejar hadiah. Ketika ulangannya yang besar dia hanya ngejar hadiahnya, bukan pengen untuk belajar lebih giat lagi, tapi murni untuk ngejar hadiah gitu. Dan saya juga merasakan penyesalan terdalam saya adalah ketika dulu setiap ulangan saya selalu kasih hadiah untuk sesuai yang nilainya bagus. Tapi ternyata setelah dipelajari modul ini, oh benar ya ternyata kalau hanya hadiah, mereka hanya ngejar hadiahnya, hanya kompetensi pengetahuan aja yang mereka dapat. Sementara mereka kadang-kadang kita nggak tahu apakah mereka jujur atau enggak berjaya sehingga mereka dapat nilai tertinggi. Kita tidak menerapkan kejujuran, walaupun kita memberikan harus jujur ya nak, tapi mereka belum ada keyakinan khas yang kita temukan untuk itu. Hingga mereka hanya ngejar hadiahnya, dan kadang kita nggak tahu ngejar hadiahnya apakah dengan cara yang jujur ataupun tidak jujur. Jadi enggak salah berikan hadiah, tapi pelan-pelan kita ubah untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi pelan-pelan ya ubahnya, nggak bisa memang agak ketika dapat ini agak sulit untuk mengubah secara total, tapi pelan-pelan kita ubah pandangan kita, paradigma kita tentang penghargaan, tentang hukuman, kemudian mengubahnya menjadi restitusi. Mungkin dari saya Pak Raja. Ya, oke. Pertanyaan Raymond tadi yang ketiga tadi orang tua ya. Yang peranan orang tua bagaimana? Oke, hubungan dengan orang tua dari tadi mungkin ke guru ke murid ya, atau yang berbalik antara murid dan guru. Dari sini ada nggak hubungannya dengan orang tua? Seperti kita ketahui restitusi tadi itu apa yang dilakukan guru atau orang tua terhadap nanti bagian perlakuannya terhadap murid atau pada anak. Nah di sini sebenarnya dalam setiap disimulasi ini juga kita menghadirkan orang tua sebenarnya. Jadi di sini adalah orang tua juga mendapatkan materi atau mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengetahui kebutuhan dasar siswa, murid, anak ya, terutama anaknya, terus bagaimana posisi mereka pada saat menjadi orang tua dan sebagainya. Terus bagaimana mengendalikan suatu masalah dalam diri anak. Kami juga sebagai orang tua, jadi bagaimana kami nanti dalam permasalahan yang kami hadapi di sekolah, bagaimana kami selesaikan untuk anak kami yang di rumah seperti itu. Terus di sini kami sebagai guru juga berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi tentunya dengan pemanggilan atau lagi yang ada yang bermasalah dan sebagainya. Dan terutama tentang bagaimana memotivasi anak, bagaimana pembelajaran di rumah nanti, bagaimana orang tua itu posisinya dalam pembelajaran di rumah mendampingi anak, terus bagaimana pada saat anak itu terjadi masalah di sekolah atau gimana, nah seperti itu. Jadi kolaborasi dan selalu adanya komunikasi dimulai antara orang tua dan guru. Nah hanya saja di sini karena lingkupnya antara
apa ya, guru dan di sekolah lebih banyak interaksi antara guru dan murid. Nah, di sini makanya di sini berikan banyak contoh di perlakuan antara guru dan murid seperti itu. Tapi kalau orang tua tentu dilibatkan di istilahnya tuh selalu kami adakan kolaborasi dengan orang tua, pemanggilan terutama anak-anak yang menghadapi suatu permasalahan dalam pembelajaran pasti ada pemanggilan. Di kelas tuh kalau anak-anak tertentu teman-teman pasti ada kan pemanggilan orang tua dan sebagainya. Di situ juga ada penerapan segregasi fungsinya dari wali kelas, dari guru BK, di situ juga ada seperti itu. Mungkin mau ditambahkan oleh kawan saya. Background ditambah sedikit ya, salah satu dari kolaborasi guru itu kan adanya pembimbingan di kelas ya. Dan cuma nanti kan kalau misalkan sifatnya yang berfasi, dan itu baru nanti guru dan orang tua itu sifatnya pemanggilannya itu seperti itu. Contoh yang misalkan kejadian di kelas kemarin, ada orang tua anaknya disita HP-nya sama ibunya, ya itu perlu kolaborasi ya, wali kelas bagaimana ke siswanya, terus kita orang tua juga harus memantau anaknya di rumah. Jadi tidak hanya guru saja gitu ya. Jadi tetap harus ada kerjasama, kolaborasi itu tetap harus sama. Jadi tidak bisa kalau sepihak-sepihak ya. Nanti kalau guru seperti ini solusinya, tahu-tahunya di rumah orang tuanya tidak seperti yang sama dengan gurunya, itu tidak bisa. Jadi tetap kolaborasi, harus satu pikiran demi apa, menciptakan budaya yang positif tadi. Kira-kira teman-teman ya. Terima kasih. Baiklah, tepuk tangan buat tiga Indonesia. Semua saya dari rumah habis tadi diberikan solusi dan pemahaman, berbagi tentang sharing teknik-teknik permasalahan real yang ada di dalam kelas seperti itu. Kemudian juga dari disinggung juga peranan orang tua tentunya sudah ada, harusnya memang berkolaborasi antara guru dan orang tua, tapi subjeknya tetap siswa, harus sadar diri. Jadi siswa bukan objek, tapi subjek yang di dalamnya. Begitu ya, mungkin seperti itu. Baik, budaya positif adalah budaya membangun dari dalam, bukan dari tengah. Itu lagi garis quotes-nya ya. Baik, sesi tanya jawab saya pikir sudah cukup, sudah luar biasa. Namun sebelum kita tutup sesi ini, ada satu mungkin feedback ya, komentar kesannya mungkin disampaikan dari para audiens tentang kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon, oh ya Miss Ade, silakan Miss Ade. Oke, baik, terima kasih Mbak Arfan atas kesempatannya. Oh iya. Oke, baik, jadi sedikit feedback atau review terkait kegiatan kita pada siang ini. Overall semuanya sangat baik sekali, dari pematerinya juga, cara menyampaikannya juga baik dan lugas seperti itu, yang mudah dipahami oleh para audiens. Dan di sini juga kami mungkin bukan hanya saya saja, kami beberapa dari guru serta anak sendiri sebagai perwakilan usaha didiknya mendapatkan hal-hal yang baru atau ilmu-ilmu baru terkait dengan budaya positif yang mungkin selama ini kita menganggap hal itu biasa saja, tapi sebenarnya bahwa itu memang sudah ada dari zaman Kiai Dewantara seperti itu. Dan untuk sekali lagi kami atau saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu-Ibu JBP Angkatan 9 ini yang luar biasa sekali atas ilmunya, kebahagiaannya, serta untuk terima kasih sekali untuk MPnya ya. Dan tentunya mantan sebagai saya iya. Dan kami harap kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja. Mungkin terlepas dari sini, mungkin kalau ada satu dan hal permasalahan yang kami hadapi, kita bisa saling berkontribusi, memberikan saran, solusi dan sebagainya. Sehingga budaya positif ini ya tidak bentuk di sini saja, tapi kita terus berlanjut sampai kapanpun. Semangat untuk semuanya bergerak dan bergerak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Miss Ade. Mungkin satu aja ya. Oke, baik, terima kasih menyampaikan kesan dan pesannya dan harapannya tadi ya. Jadi memang benar pencerahan dibawakan dengan metode baru dan membuat
membuat kita wow kan ya, terwow kan ya. Dan tapi tentunya bukan hanya teori di sini saja, harapannya bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Semoga bermanfaat kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, usai sudah kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak Harmenoli, Nurul Badriah dan Ellen Isnin Isantia SMA Negeri 3 Pangabenan tahun 2023. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya bagi teman-temannya, dan saya ucapkan mohon maaf pada wassalamu ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon sekiranya Bapak Ibu, sesi terakhir kita foto bersama mendokumentasikan kegiatan kita bersama para anak.